Shalom. Suaranya agak gema ya. Dikurangin sedikit. Ya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Kristus bagi setiap kita. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita semua datang beribadah di tempat ini, duduk di tempat ini dengan pemikiran yang benar-benar memperingati kematian Kristus di kayu salib, atau datang hanya sekedar melakukan rutinitas beribadah. Ini coba kita renungkan ya. Arti kematian Kristus di kayu salib itu bila benar-benar kita memahami dan bila benar-benar kita mengerti, maka pada hari ini di dalam ibadah memperingati Jumat Agung kematian Kristus kayu salib ini, kita datang dengan benar-benar membawa hati, membawa pikiran yang benar di hadapannya. Saya khawatir semua orang memperingati Jumat Agung dan besok Minggu memperingati kebangkitannya Paskah, hanya memperingati saja, tetapi bukan seperti seorang yang benar-benar merasakan satu kerinduan, satu hal yang dimengerti, arti ibadah, arti perjumpaan satu dengan yang lain, arti hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan. Atau pikiran kita hari ini masih dibawa kepada pikiran yang hal-hal yang lain yang tidak benar, saya tidak mengerti. Tetapi sesungguhnya tujuan kita datang di dalam ibadah ini, Jumat Agung ini, apa yang ada dalam pikiran kita. Dan itu akan memberikan satu dampak berkat yang akan kita terima di dalam ibadah hari ini. Karena saya khawatir ada beberapa orang pada waktu memuji, menyembah, senang saja, masuk saja dalam pikirannya dan rasanya luar biasa. Tetapi pada waktu firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan diajarkan, rasanya tidak masuk dalam pikirannya sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita hari ini? Coba kita mau refreshing, melihat siapa ini diri kita sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dan memperingati Jumat Agung seperti ini, gunanya apa sih dalam kehidupan kita? Faedahnya apa sih dalam kehidupan kita? Ini semua harus kita mengerti dengan baik. Tanpa pengertian ini dengan baik, datang hari Jumat, hari libur, kita datang di gereja memperingati ibadah Jumat Agung ini hanya sekedar, ya aku datang dengan pikiran, saya tidak mengerti, pikiran macam-macam. Bukan saat memikirkan sesuatu seperti merasakan betapa baiknya Tuhan, merasakan pengorbanannya itu untuk kita karena apa, kenapa kita ini dia harus mati untuk kita, tujuannya mati untuk kita itu untuk apa, dan maksudnya ini apa, sehingga hari ini kita memperingati kematian Kristus di kayu salib itu ada satu kerinduan, ada satu hal yang dirasakan secara luar biasa. Ini penting sekali, karena kekristenan saat ini saya lihat makin hari rasanya makin kering, makin hari makin saya lihat seolah-olah hanya sebatas agamawi saja. Sebatas agamawi itu apa? Datang di gereja, diajarkan berbuat baik, yang baik, yang baik, yang baik. Itu agamawi. Tidak salah, betul. Tetapi kekristenan hanya bukan sekedar itu. Kekristenan itu harusnya benar-benar kita kenal siapa itu Allah. Kekristenan itu mengajarkan, ya,
siapa itu Allah sesungguhnya dalam hidup kita. Karena cuma kalau diajarkan Allah itu baik, Allah itu benar, Allah itu luar biasa, Allah itu mengasihi kita, Allah itu seperti ini. Itu harus kita mengerti dengan baik kenapa dia mengasihi kita dan kenapa dia mati di kayu salib. Banyak orang kalau ditanya seperti itu, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Ya, dia mengasihi kita, cuman seperti gitu toh. Dia berkorban untuk kita. Kenapa dia harus berkorban untuk kita? Kenapa kok Allah harus mati? Kalau ini tidak dimengerti dengan baik, mana bisa kita memperingati? Kalau kita cuma, ya aku ngikut-ngikutan karena hari Jumat Agung saya datang. Tapi tanpa mengerti maknanya, tanpa mengerti apa tujuan Jumat Agung itu kita peringati. Karena apa kita memperingati Jumat Agung? Dia mati untuk kita itu karena apa? Tujuannya dia mati kenapa? Loh Allah kok bisa mati, kenapa? Nah, kalau kita mulai masuk di sana, kita boleh bisa merasakan satu kerinduan, satu hal. Setelah kita mengerti itu dengan baik. Dan kalau kita sudah benar-benar merasakan, kalau dia mati di kayu salib itu dampaknya untuk kita apa? Terus kita ngomong, ya kalau dia tidak mati di kayu salib, nanti kita tidak memperoleh hidup kekal. Karena dia menebus dosa kita, dia harus mati di kayu salib. Banyak sekali orang ngomong seperti itu, betul nggak? Pengertian hanya seperti itu saja. Oleh karena itu aku berterima kasih, dia mati di kayu salib, aku ditebus dosaku, dan aku besok mati masuk surga. Tapi aku sekarang ini kan hidup di dunia. Otak kita kan ngomong kayak gitu. Banyak persoalan dan masalah. Dan masalahnya ini, apakah terselesaikan di kayu salib? Langsung kita jawab apa di otak kita? Enggak terjawab, enggak selesai di kayu salib. Dan ini membuat kita akhirnya bagaimana? Datang, beribadah, ya memperingati, tetapi sesungguhnya dalam hati kita ini apa? Ada satu pemberontakan, ada satu hal yang aku memperingati ini sekarang gunanya untuk aku hidup ini apa sih di dunia ini? Kematiannya Kristus ini bagiku di dunia ini apa? Kalau kematiannya aku percaya dia mati menebus dosaku, dia datang di dunia, itu pun kalau tidak mengerti dia tambah nemen. Kenapa dia mati di kayu salib? Saya pernah tanya sama seseorang seperti, kenapa dia harus mati? Ya dia menebus dosaku. Loh dia itu Allah loh. Kenapa kok harus mati? Dia menebus dosamu apa menebus? Kok bisa dia tebus semua orang? Orang percaya kok bisa ditebus dengan kematiannya dia seorang? Gak tahu, pokoknya aku percaya. Itu aja tidak mengerti, terus mau memperingati bagaimana? Kalau itu sudah mengerti semua, dia bisa jawab semua. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus memberikan hidupnya bagi kita? Dia Allah, kenapa dia harus datang di dunia memberikan hidup bagi kita? Orang itu bisa menjawab. Cuma di tempat ini pasti bisa menjawab ya. Apa masih tidak ngerti? Kenapa dia harus mati untuk kita? Karena dosa-dosa kita, benar ya? Ya. Karena dosa-dosa kita, dia mati untuk kita. Loh, kalau karena dosa-dosa kita, kenapa dia yang menebus? Karena tidak seorang pun yang bisa menebus kita. Karena semua orang berdosa, hanya dia yang tidak berdosa. Loh, dia itu Allah kok bisa jadi manusia? Ya, kita sekarang mengerti, dia datang di dunia sebagai manusia. Melalui siapa? Seorang wanita, bukan dari seorang laki-laki. Dia manusia tulen. 100%. Kok gak pakai laki-laki kok bisa jadi manusia? Bisa kok, kenapa gak bisa? Dia Allah kok, dia datang di dunia sebagai manusia. Dia datang melalui melalui Roh Kudus yang datang melalui seorang perempuan. Kok bisa? Bisa, manusia diciptakan oleh Tuhan aja, gak usah laki-laki dan perempuan bisa jadi manusia kok. Allah datang di dunia sebagai manusia, melalui seorang perempuan, kenapa gak bisa? Pasti bisa. Kenapa kalau dia menebus harus jadi manusia? Karena yang berdosa manusia, Allah adil, yang dihukum harus manusia. Sehingga dia datang
untuk menerima hukuman sebagai manusia. Kenapa kok harus dia? Karena hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa. Amin. Ya, amin semuanya. Ya, kita mengerti soal ini. Kenapa dia datang di dunia untuk menebus dosa kita, dia harus jadi manusia. Ini mengerti ya dengan baik. Sekarang terus. Nah, penebusannya dia di kayu salib. Dia harus mati untuk kita. Tujuannya apa sekarang dalam kehidupan ini? Gunanya apa dalam kehidupan ini? Kalau cuma gunanya ya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, is oke, saya percaya kok aku besok mati masuk surga karena dia. Amin. Tapi dalam hidup ini yang harus kita jalani berapa tahun? Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 mentok. Kematian Kristus itu berdampak apa dalam hidup kita? Kalau kita tidak mengerti tentang hal ini, gak mungkin kita bisa cinta sama dia. Gak mungkin kita bisa merasakan dia mati untuk kita itu bukan cuma sekedar, saya ngomong sampai sekedar ya, menebus kita supaya kita masuk surga. Bukan itu tok, komplit. Supaya dalam dunia ini kita memperoleh dampak dari kematian Kristus itu apa. Ya kalau kita tidak mengerti ini, ya lebih gak sayang, ngerti maksudnya ya. Kalau kita mengerti ini keseluruhan, maka kita akan lebih luar biasa sayangnya Tuhan sama kita. Nah, banyak orang yang tidak mau tahu ini dan cuma seperti itu aja. Padahal dalam otak kita ini, gawat sekali otak kita ini. Otak manusia ini sangat-sangat luar biasa. Otak manusia ini ya, siapa yang bisa meredam atau menyetir otak kita sendiri dengan cara aku gak mau mikiri ini, bisa gak? Aku kalau mikiri ini nanti aku pusing, aku mikiri ini nanti aku sengsara, aku mikiri ini nanti aku membuat aku gelisah. Kalau aku mikiri ini membuat aku stres, kalau aku mikiri ini membuat aku susah. Terus kita ngomong otak, aku gak mau mikir ini, bisa gak? Enak-enak mau tidur, wis aku mau tidur sing enak, aku mau nyantai tak rasa no bantal guling sing enak luar biasa. Ya kalau Cibimbing bisa, karena dia otaknya gak mikir-mikir mungkin, gak tahu saya, ya tetap keluar. Orang tidur sudah, aku gak mau mikir apa-apa gitu. Tek, tiba-tiba mikir apa? Boncek no orang itu, mau keluar sendiri. Bener gak? Sudah tidak mau dipikir. Kata keluar benceng orang itu. Keluar terus puter terus. Terus sampai jam 2, jam 3. Keluar itu terus. Stop. Gak bisa di stop. Mikir di kerjaan. Sudah gak mau mikir. Keluar terus. Gak bisa di stop. Penderitaan, hidup apa semua yang negatif. Gak bisa. Dia itu keluar terus. Itu bedanya manusia dengan binatang. Ya, jangan sampai kita ngomong binatang itu tidur sambil mikir-mikir gitu. Nggak bisa. Kalau manusia itu otaknya itu bisa seperti itu. Tuhan ini luar biasa sekali. Dampak kematian Kristus di dalam kehidupan kita ini, dia mau bagaimana caranya. Bagaimana caranya. Supaya hal-hal yang seperti itu beres dalam kehidupan kita. Seneng enggak? Kita coba mulai bayangkan di dalam hidup kita, pikiran kita ini ya, pikiran kita. Pengetahuan yang ini mencekno, ini tidak mencekno, ini enak, ini tidak enak. Saya mulai bayangkan gini loh ya. Manusia diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum jatuh dalam dosa. Itu kira-kira kayak apa? Saya mau tanya coba. Kira-kira kayak apa? Perasaannya kayak apa? Ada orang yang ngomong, manusia pertama kali jatuh dalam dosa itu, sebelum jatuh dalam dosa itu memiliki pengetahuan baik dan jahat, tapi tidak menentukan. Tidak bisa menentukan ini baik atau jahat. Misalkan dia ngomong kayak gitu toh, apakah dia pernah jadi tidak berdosa? Apakah dia pernah
hidup jadi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dia berani ngomong kayak gitu. Ngerti maksud saya? Kalau ada orang ngomong, misalkan, manusia itu sebelum jatuh dalam dosa memiliki pengetahuan, ya, ini baik, ini jahat, ini benar, ini tidak benar. Tapi dia tidak bisa menentukan, ini ditentukan baik, ini ditentukan jahat. Kan jadi bingung dong kita. Ini boleh, ini tidak boleh. Dia memiliki pengetahuan, tapi dia tidak memiliki apa? Satu penentu. Ini boleh apa enggak boleh, ini bisa apa enggak bisa. Saya mau tanya dulu, kalau dia memiliki pemikiran seperti itu, apakah dia pernah hidup sebagai Adam dan Hawa? Karena firman Tuhan tidak pernah ngajari kayak gitu. Yang firman Tuhan ajari itu apa? Manusia pertama kali diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Benar ya? Dan Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya. Segala sesuatunya itu baik. Berarti itu apa? Belum ada yang jelek, titik toh. Semuanya baik. Pikirannya manusia itu nggak perlu pikir yang nggak baik. Yang menciptakan itu ngomong semuanya ini baik. Terus kita bisa ngomong ini tidak baik, ini baik. Perlukah ada baik dan tidak baik? Perlu nggak? Nggak perlu toh. Saya bacakan dah, kita lihat. Nanti saya masuk di dalam kematian Kristus ini sampai kepada sini nih apa? Kejadian 1, 29 sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Terus? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ya. Terus, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Gak ada yang dijadikan Allah ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Sungguh amat baik. Dalam bahasa gampangnya semuanya baik, enak pokoknya. Benar ya? Kalau sudah seperti itu, perlukah manusia memiliki pengetahuan ini baik, ini tidak baik, ini enak, ini tidak enak? Kalau sampai dia memiliki pemikiran seperti itu kan godaannya iblis supaya manusia bisa seperti Allah. Kenapa kalau manusia bisa seperti Allah? Karena di dalam semua alam yang diciptakan baik itu, Allah memberi satu perintah yang tidak boleh dilanggar. Semuanya boleh kok. Satu gak boleh. Kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Satu aja itu dilanggar. Itu membuktikan manusia itu berdosa. Kok bisa manusia berdosa? Segala sesuatu ciptaan Allah, itu bukan Allah, berarti potensi bisa berdosa. Terus ada orang ngomong, ya manusia karena diciptakan terdiri dari, manusia ini terdiri dari daging dan tubuh toh, daging dan darah toh, nafsu toh, keinginan toh, itu pikiranmu. Setelah kamu jatuh dalam dosa, daging dan darahmu menuntut. Tapi pembuktian bahwa meskipun manusia itu seumpama tidak punya daging dan darah, bisa berdosa enggak? Malaikat aja tidak punya daging dan darah berdosa kok. Malaikat itu ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah. Malaikat punya tubuh dan daging di surga. Bisa berdosa.
Bisa. Selain Allah, nggak bisa yang tidak berdosa. Nah, ini kita mengerti dengan baik. Dan malaikat setelah jatuh dalam dosa, malaikat jadi apa? Setan atau iblis. Kenapa ini kok perlu dalam kehidupan kita? Nanti kita harus mengerti bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh di dunia dan menjadi iblis. Yudas ayat yang ke-6. Kalau cari pasalnya nanti tanya di surga. Yudas ayat yang ke-6. Nah, yang bagian itu segini bingung. Yudas tidak ada pasalnya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai ke penghakiman pada hari besar. Malaikat ini dibuang di dunia menjadi iblis. Malaikat ini makhluk yang cerdik, yang cerdas, yang sangat kuat. Setelah dia jatuh jadi iblis, kekuatannya, kecerdikannya tidak dikurangi, tetap. Ya, dia dibuang di dunia, ya, dia memusuhi manusia. Manusia bisa menang tidak lawan iblis? Pertanyaan saya kayak gitu. Manusia bisa nggak melawan iblis? Bisa. Saya ulangi, iblis itu asal mulanya malaikat. Malaikat itu ciptaan Allah. Ya, yang sangat cerdik dikatakan, ya, dan sangat kuat, luar biasa. Dia berdosa, dibuang ke dunia dan menjadi iblis. Pada saat dibuang di dunia, kecerdikannya, kekuatannya itu tidak terkurangi, tetap. Kira-kira malaikat ini bisa dilawan tidak dengan kekuatan manusia? Setan ini loh bisa nggak dilawan dengan kekuatan manusia? Ngomong bisa diparani kamu. Setan ini kira-kira bisa nggak dilawan dengan manusia, kekuatan manusia? Bisa. Itu ada setan sama manusia diginikan kalah. Sama dukun-dukun dibujui tok sama setan ini. Ngerti maksudnya? Setan itu cerdik. Dia pura-pura kalah. Dia pura-pura bahwa dia itu bisa dikalahkan dengan manusia. Tapi sebetulnya bukan dikalahkan dengan manusia. Dia cerdik, dia pura-pura saja. Dan akibatnya kenapa kalau bisa seperti itu? Kekuatan-kekuatan yang tidak benar itu terus hadir dalam pikiran kita. Nah, coba kita mulai masuk sekarang. Hal ini Tuhan tahu enggak kemampuan manusia? Sangat tahu enggak? Tahu toh? Kekuatan, kehebatannya manusia ini kayak apa? Dia tahu segala sesuatu ciptaannya, benar enggak? Malaikat ini yang sudah jatuh jadi setan. Tuhan tahu enggak kekuatannya setan ini sampai kayak apa? Kira-kira kalau Yesus gak turun di dunia dan memberikan hidup bagi kita, dia mati untuk kita, bisa gak kita melawan setan? Nah, kalau cuma datang di gereja, diajari bagaimana berbuat baik, itu agamawi. Semua agama mengajarkan seperti itu. Kalau apalagi datang di gereja diajari berbuat baik, nanti Tuhan kasih berkat, kasih rezeki, itu dukun wis. Ya. Atau bayi rohani masih benar-benar. Tapi yang benar ini bagaimana kita kenal Tuhan itu sesungguhnya dalam hidup kita. Kematian Kristus ini berdampak apa sih? Gunanya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita mulai bayangkan ini dulu. Seumpama Yesus tak mati untuk kita, dia tidak memberikan hidup bagi kita. Kita ini di dunia, kita ini dimusuhi sama setan enggak? Taunya di mana? Oh lihat film, ada kuntilanak setiap ketemu manusia mau ditekek gitu. Dasarnya mana?
bahwa setan itu memusuhi kita. Enggak apa-apa, saya mau tanya kok. Kalau ini di gereja tempat saya sendiri menggembalakan, kalau di tempat lain saya tanya, kamu kok tahu nek setan itu memusuhi kita di mana? Jangan sampai ngomong, aku lihat film Wewe Gombel. Aku lihat film Dracula, dia seling kalau ketemu manusia, dia haus darah gitu. Ya, mau digigit. Dasarnya di mana? Ayo, kita kira yang main, yang sudah megang, ini kan berarti pelayan Tuhan ini. Kira-kira kalau kamu tahu bahwa setan itu memusuhi kita itu, kamu tahunya di mana? Di mana? Adam dan Hawa dicobai. Ya. Itu kan dicobai. Kalau kita tahu bahwa dia itu memusuhi kita di dunia itu, kamu tahunya di mana? Kata nih orang tua sebelah itu dukun ngomong gitu. Katanya siapa bahwa setan itu memusuhi kita itu, katanya siapa? Kita percaya bahwa setan itu memusuhi kita itu di mana? Ini harus kita ngerti dengan baik-baik loh. Jadi toh, saya ngomong, dampak kematian Kristus untuk kita ini gunanya untuk apa di dunia ini? Kalau cuma mati, besok kalau percaya Yesus masuk surga, yes, benar ya. Tapi kalau cuma mengerti itu tok, kamu datang di tempat ini Jumat Agung, kamu gak akan begitu greget kan maksudnya. Begitu merasakan, aduh Tuhan tanpa kamu aku ini soro lu Tuhan. Tanpa Tuhan aku ini, waduh aku gak bisa hidup. Ada yang rasakan kayak gitu? Coba saya bayangkan, seumpama. Ini Tuhan kan sudah memberikan hidup bagi kita toh. Seumpama jemaat di sini semua, hidupnya itu bergantung sama saya, gitu loh, ngerti maksudnya? Ya, saya bayangkan ya, semua bayangkan ya. Semua jemaat di tempat ini, hidupnya itu bergantung sama saya. Kalau tidak ketemu sama saya, kata kasih duit, kata kasih makan kamu. Saya ngomong makan dulu lah. Kalau ada dikasih makan kan kelaparan toh. Sengsara toh. Dan kamu itu benar-benar gak bisa minta di mana-mana kecuali minta sama aku. Seumpama kayak gitu. Terus hari ini kamu datang dan kamu merasakan kebaikanku. Dan pada waktu ini aku sakit gitu. Kira-kira kamu kayak apa sama aku? Aduh, Pak Titi rek. Waduh, orang ini baik. Waduh, kayak apa? Rasanya kayak gitu enggak? Tapi kalau cuman kamu tuh bergantung sama aku. Ya, bergantung sama aku penuh. Karena apa? Nek kamu tidak baik sama aku sungguhan, gak tak pergi Amerika. Saya kamu idam-idamkan itu. Misalkan gitu ya. Semua kepingin ke Amerika. Kepingin semua ke Amerika. Jalan-jalan di sana. Nanti di sana tak kasih sepatu. Dari emas, dari apa, semua itu pasti gitu. Tapi nanti kurang lebih 30 tahun apa 50 tahun lagi. Nah, sekarang wes terserah kamu. Kamu hidup gelandang gelondong enggak ngerti aku. Nanti pokoknya 50 tahun lagi. Kira-kira tak panggil datang di sini, ayo. Ya nanti entah ini 50 tahun lagi aku dapat. Tapi kira-kira pada waktu datang di sini, perasaannya kayak apa? 50 tahun lagi, ya nanti. Ya wis. Tapi sekarang aku ini ngalami soro. Aku tuh pencet aja enggak bisa. Mau makan lontong balap aja sulit. Ya nanti aku dapat sepatu emas, apa semua. Tapi sekarang kira-kira kayak apa? Demikian juga pada waktu kita tahu Yesus mati bagi saya. Amin. Tujuannya dia mati untuk saya itu apa? Supaya saya memperoleh hidup kekal nanti di surga. Amin. Kapan itu terjadi? Mungkin yang umurnya Pak Darsono sama saya, Pak Darsono mungkin 70 lebih ya. Ya mungkin tinggal 30 tahun lagi, ijik 30 tahun bener. Nah, selama 30 tahun ini sekarang di dunia, aku soro, aku gini. Bisa enggak rasanya merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya? Nah,
Hari ini saya mau memberitahu kepada kita semua. Saat-saat ini loh penantian kita datang ke surga. Tanpa kematian Kristus di kayu salib. Jok main-main. Jok main-main ya Pak. Ini saya kasih gambaran dulu. Musuh kita yang utama itu siapa? Jok kita ngomong, musuhku yang utama itu rumah kontrakan. Musuhku yang utama itu gajianku gak cukup. Musuhku yang utama itu sakit penyakit. Musuhku yang utama itu suamiku yang bencekno. Kayak kemarin saya ngomong kayak itu ya. Atau musuhku yang utama itu apa? Itu dampak. Ini musuh yang utama Rasul Paulus ngomong itu apa? Penghulu, penguasa di udara. Itu siapa? Iblis. Gak percaya sama iblis. Gak percaya aku sama iblis. Ya kamu berarti gak percaya dengan firman Tuhan. Yang ingin mengatakan bahwa hati-hati. Musuhmu itu iblis itu gak main-main. Itu siapa? Firman Tuhan. Kamu ditanya kayak gitu, bingung. Yang memusuhi kamu siapa? Yang membuat kamu harus hati-hati itu siapa yang ngomong kayak gitu? Film itu loh Pak, Dracula. Kalau kita tidak pakai salib nanti digigit. Itu firman Tuhan ini di mana? Nah firman Tuhan ini kalau sudah ngomong seperti itu berarti benar-benar apa enggak? Nah coba kita ngomongin, dikasih tahu bahwa musuhmu itu iblis, hati-hati. Terus kita dalam kehidupan kita, iya, tapi aku gak pernah ngerasa, no. Ya kamu bolone iblis. Kamu koncone iblis bahkan udah pernah merasakan apa-apa. Karena kamu tidak pernah bertabrakan dengan dia. Ngerti maksudnya? Kamu sejalan sama dia. Ya tidak merasakan apa-apa. Iblisnya ngomong, koncol apa ditabrak. Nanti besok masuk sama aku di neraka. Kok buat apa ditabrak? Gak usah. Tapi bagi orang-orang pilihan. Kehidupan kita ini di dalam dunia ini kalau tanpa Kristus harus benar-benar kita rasakan efeknya kayak apa. Karena musuh kita ini iblis ini hebatnya kayak apa? Kejamnya kayak apa? Jahatnya kayak apa? Kemauannya dia itu kayak apa? Ini digambarkan di dalam kitab Wahyu. Saya buka Wahyu lagi di samping. Repot ini. Wahyu pasal 12 kita lihat coba. Mulai ayat pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini kalau saya tidak mengekspos terlalu dalam, ya, saya masih kasih gambaran-gambaran tok, ya. Kalau digambarkan seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 binatang di atas kepalanya. Saya tidak usah mengekspos, wis terima aja langsung bulat-bulat. Perempuan itu menggambarkan ya gereja. Atau pada waktu itu menggambarkan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu seluruh umat pilihan Allah itu menggambarkan gereja. Ya. Dan nanti sesuai janji Allah, dari bangsa Israel itu akan keluar sang juru selamat. Yaitu siapa? Yesus Kristus penyelamat kita. Amin. Nah, wes terima naik, gak usah tanya lagi. Nanti mau tanya ya eksposisi aja nanti sama saya. Perempuan ini kenapa digambarkan perempuan? Ya perempuan itu mempelai, ya mempelai. Umat Allah itu dianggap di dalam perjanjian lama itu mempelai Allah. Ya sudah terus ayat yang kedua. Gampang kok, cepat kok ini. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini jangan didramatiskan. Siapa sih mengandung, siapa sih gini. Itu pada waktu itu umat Israel itu mengalami satu tekanan yang sangat berat. Ya, luar biasa beratnya apa semua. Dan kita teruskan. Maka tampaklah sewaktu tanda langit di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar dan berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini gambaran-gambaran semua. Yang pertama, kenapa iblis itu digambarkan seekor naga? Betul loh? Siapa yang pernah kelihatan naga?
Naga itu sebenarnya binatang modelnya kayak apa sih? Kalau dari depan, ini saya lagi melukis ya. Pelukis saya itu kalau tak kasih tahu, kalau gambar naga dari samping itu gampang. Ternyata. Karena banyak contoh, ngerti maksudnya? Kalau dari samping, naga itu modelnya kayak kuda. Kalau suruh gambar naga dari depan, orangnya bingung. Ini modelnya kayak apa, Pak? Naga gitu dari depan. Kayak raimu tak gitu nabi aku. Saya guyonan, kayak mukamu. Jadi kayak apa? Ya aku dewe enggak tahu, aku enggak pernah ketok naga. Ya bayangkan saja modelnya kayak apa, sama dia digambar, wedungnya dibuat gede gitu. Saya enggak ngerti. Kenapa kok digambarkan iblis itu seperti itu? Masa iblis digambarkan seperti kelinci? Atau seperti binatang yang lucu-lucu. Nanti ada yang kayak gitu. Nah, iblis ini digambarkan sesuatu yang jahat, yang sangat luar biasa, yang garang. Itu digambarkan seekor naga. Ya, dan dikatakan di sini merah padam besar berkepala 7. Kata 7 itu sempurna. Ya. Dia memiliki kekuatan yang sempurna. Dikatakan apa? Bertanduk 10. Tanduk itu mengatakan satu kekuatan. Dan diberi mahkota. Mahkota itu apa? Kuasa. Dia diberi satu kuasa yang sempurna. Jadi ini menunjukkan malaikat jatuh di dunia sebagai iblis itu tidak dikurangi sedikit pun apa? Kekuatannya. Ngerti maksudnya? Dia sebagai iblis itu masih memiliki kekuatan powerful. Kejahatannya, kekuatannya, itu luar biasa. Gak bisa dilawan oleh manusia. Omong kosong, mosok setan ditangkap sih, masukkan botol, ditutup. Setannya sopo? Saya bingung kok. Banyak orang yang pikirannya yang aneh-aneh. Setan bisa menjadi penginjil, ada loh. Kemarin saya kasih tahu toh. Ada orang yang di rumah ditakuti setan, wah, terus dia takut, dia panggil pendeta yang dulu dia tidak bertobat, gara-gara lihat itu pendetanya datang di khotbah terus dia bertobat masuk gereja. Berarti yang membuat dia bertobat siapa? Setan, ngerti maksudnya? Nakut-nakuti, setannya kecewa deh, tak takuti gara-gara tak takuti jadi umat Allah. Itu kan film, ngerti maksudnya? Setan tindakannya bukan seperti itu. Ya ini dikatakan ini kekuatannya luar biasa. Terus coba kita lihat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini menggambarkan apa? Sepertiga ini kembali cerita. Setan itu hasilnya malaikat. Sepertiga keroncong-keroncongnya ditarik semua ke bumi. Dan pada waktu di bumi dia ini tahu rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Menyelamatkan umat manusia melalui kelahiran Kristus. Perempuan ini kan berbicara umat Allah toh. Ya, bangsa Israel digambarkan sebagai mempelai umat Allah. Ini akan dari bangsa Israel itu akan lahir sang juru selamat. Terjadi enggak pada waktu orang Israel ke Mesir, mau keluar dari Mesir, mau dibunuh semua enggak sama Fir'aun? Tuhan menyelamatkan. Setelah sampai di Kanaan, nanti sampai kelahiran Kristus. Pada waktu Kristus mau lahir, semua anak laki-laki yang umur 2 tahun mau dibunuh semua enggak? Maria sama Yusuf lari terselamatkan, banyak yang dibunuh. Itu terus orang ngomong apa? Itu kejahatan siapa? Raja-raja. Itu padahal apa? Kekuatan daripada sang iblis. Nyata enggak? Nyata ini yang dikatakan di sini nih loh, gitu loh. Ini kerjanya secara luar biasa seperti itu. Terus, kalau kita lihat ya apa? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan apa? Dikatakan apa? Menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari Allah dari ke tatangnya. Ini menunjukkan apa? Kristus lahir, akhirnya apa? Nanti
naik ke surga. Amin. Naganya marah, nanti sampai penyalipan, dikejar terus Tuhan itu pada waktu dunia, sampai ditawari macam-macam, akhirnya tetap Kristus mati di kayu salib, kembali ke tatanya. Dia marah enggak? Marah, dia tidak bisa melawan kuasa Allah. Terus yang dia musuhi sekarang siapa? Siapa? Pengikutnya Kristus. Pengikutnya Kristus itu siapa? Ya kita ini loh, umat percaya ini loh. Gak percaya di mana? Kita baca selanjutnya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat. Cepet aja, enggak usah nanti ini bingung kalau saya jelaskan. Ini dikembalikan lagi asal mulanya naga. Ini ceritanya dibalik, ngerti maksudnya? Asal mulanya naga itu siapa? Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ngerti maksudnya? Jadi cerita ini tadi itu kan naga itu kan sudah bergerak toh. Dan ini dikembalikan ayat 7 ini diceritakan kembali. Naga itu asal mulanya siapa? Ini dikatakan malaikat-malaikat. Ngerti maksudnya? Malaikat-malaikat yang melawan Mikael dan akhirnya terus kita lihat. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Artinya apa? Malaikat-malaikat yang berontak itu dibuang di bumi. Dikatakan di dalam Yudas ayat yang ke-6 tadi. Ya, berontak sombong itu loh ya. Nah, sekarang kita teruskan. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, sekarang makin jelas toh. Naga besar itu digambarkan apa? Si ular tua yang disebut apa? Koncomu. Musuh toh? Benar toh? Dijelaskan kok di kitab Wahyu ini tidak sulit gitu loh. Jadi jangan kita pikir nanti akhir zaman naga itu akan keluar benar-benar dari laut. Enggak, itu gambaran-gambaran saja. Kamu nunggu naganya keluar, kamu sudah di neraka. Ngerti maksudnya? Atau di sorga. Tapi ini sudah ada enggak naga itu? Ada, ini digambarkan. Ya cepet ya, saya kasih tahu ya. Bersukacitalah yang ngertinya, enggak ngerti, enggak tahu saya wis. Wong ini jelas kok. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan di bawah, ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan kronco-kronconya. Ngerti maksudnya? Jelas ya? Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Bingung. Kapan? Sebelum manusia diciptakan. Terjadinya malaikat ini dibuang di bumi ini sebelum manusia diciptakan. Buktinya apa? Adam dan Hawa diciptakan, setan sudah ada enggak? Kok enggak disebutkan? Ini di dunia ini ada setan. Sebelumnya setan sudah ada. Tua, lebih tua dari manusia. Paham ya? Nah, mau kamu lawan. Pakai kekuatan kamu. Kayak film itu, tua apa gitu jadi kudus itu selawan dia. Atau apa? Pakai jimat. Setannya. Sama setannya kamu pakai jimat diupili tok. Diketawain tok. Maksud saya, ngerti maksudnya? Ini dihancurkan dulu pikiran kayak gini. Jadi setan itu bisa dilawan enggak? Ya semua. Bisa, pakai apa kamu ngelawannya? Pertanyaan saya. Ya nek kamu rasakan setan itu orang yang ada di sebelahmu itu loh. Bisa enggak kamu lawan setan itu? Tadi saya ngelirik saya. Oh kamu dulu cilik paling takut sampai setan. Iya takutnya karena juga dibeden-bedeni. Ngerti maksudnya? Kamu tidak tidur nanti diparani genderuwo ditekek gini-gini. Saya takut. Takutnya karena apa? Ceritanya dia. Tapi kalau sekarang buat ceritai kayak apa sampai mulutnya dower pun saya tidak akan takut. Kalau cuma cerita seperti gitu. Karena apa? Saya pegangnya di firman Tuhan. Setan itu kayak apa? Memang jahat, memang luar biasa. Gak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan. Nah ini, mendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini luar biasa loh. Ini ayat ini ya,
Dan aku mendengar suara nyanyi di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu artinya apa? Dengan kematian Kristus, ya, iblis sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Terus, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini kita pahami di sini dulu, ya. Nanti setelah ayat ini kalau kita teruskan, naga ini marah karena dia melihat bahwa dia tidak berhasil untuk menggagalkan rencana Allah di dalam penyelamatan melalui Kristus. Ya, dia marah. Nanti di ayat 13, di pasal 13, dia datang sebagai domba. Dia datang menyerupai domba, tetap bertanduk, bermahkota, tetapi memiliki suara naga. Ayat 13, pasal 13 coba kita lihat. Ayat 3, pasal 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi, dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Lebih serem enggak? Keluar dari dalam bumi. Jangan berpikiran kayak zombie gitu ke dalam bumi. Enggak, ini gambaran saja, ngerti maksudnya? Seperti anak domba, berarti dia benar-benar seperti Kristus enggak? Seperti Kristus itu modelnya apa? Pakai rambut gondrong, pakai baju putih, itu kan lukisan. Tapi seperti Kristus yang dimaksud apa? Memiliki kuasa yang hampir sama seperti Kristus. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Dia melakukan hal yang spektakuler. Dia pakai firman Tuhan. Seolah-olah dia adalah pemberita firman yang benar. Alias nabi-nabi palsu, menyesatkan orang-orang. Ini yang gawat. Pikiran kita menjadi tersesat. Firman Tuhan itu dipakai bisa menyesatkan kita enggak? Nah, nanti ini kita akan masuk. Saya cuma ini kupas bahayanya iblis itu loh. Kalau kita kalau kematian Kristus itu tidak berdampak dalam hidup kita, seumpama Kristus tidak mati untuk kita, bukan cuma ya nanti kita mati kita masuk neraka, bukan cuma itu toh. Tapi kita dalam kehidupan kita di dunia ini diajar edel-edel kamu sama iblis. Sulit toh otak kita bisa menerima itu. Masa sih iblis ini goda aku sih? Masa sih? Nanti saya buktikan. Masa sih iblis ini mempengaruhi otakku? Masa sih iblis ini yang membuat aku sorong? Masa sih? Nanti saya buktikan. Ini jelas toh. Sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Ya, dia bisa datang menyerupai Kristus seolah-olah seperti itu. Di dalam Injil Matius pasal 24, hati-hati nanti kamu jangan percaya ada orang yang bisa melakukan mujizat. Jelas sekali sudah digambarkan seperti itu. Ya, pertanyaannya sekarang kita kembali. Jadi saya hari ini saya bukan menceritakan kekuatannya iblis dan saya berbohong soal iblis. Ini kita harus hati-hati. Di dalam firman Tuhan dikasih tahu apa? Hendaknya kita hati-hati karena iblis itu cerdik seperti ular, ya, cerdik dan dia itu sangat bahaya. Macam dia ngomong, ya dia itu jahat tapi sekarang karena Kristus giginya sudah tidak ada ompong. Jangan ngomong seperti itu. Akan membuat kita sengsara nanti kalau tanpa Kristus.
Kita harus hati-hati sekali, kekuatannya iblis itu kayak apa? Coba kita sekarang mulai masuk lagi lebih dalam. Ini kita mengerti dulu enggak? Bahwa iblis itu benar-benar sedemikian jahatnya kepada kita. Harus kita benar-benar hati-hati sekali. Benar-benar enggak? Orang itu, saya sampai punya pikiran satu hal gini ya. Di dalam dunia bisnis pun saya ngomong gini, sama pegawai saya semua. Kalau kamu merasa di perusahaanmu ini nomor 1, paling hebat, itu bertanda kamu sangat bahaya. Tapi kalau kamu enggak ada, enggak ada kepedean bahwa perusahaanmu ini baik, kamu juga ya bahaya. Tapi yang harus kamu waspadai, nomor 1 kamu harus jaga kualitas usahamu. Dan juga kamu harus mengetahui lawan usahamu. Kalau kamu tidak tahu pergerakan lawan usahamu, itu kamu sangat bahaya dalam hidupmu. Sama saja dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita merasa dalam hidup dunia ini, kita tidak ada lawan kok, aku sudah punya Yesus. Dan kita tidak kenal siapa itu setan. Kekuatan setan itu kayak apa? Kita merasa kalau aku sudah punya Kristus, aku ada Yesus, setan gak akan berani datang kepadaku. Kamu mesti gak ada Yesus, setan gak akan datang di kamu karena kamu boloi. Kamu gak akan ditakut-takutin karena kamu sudah jadi temannya. Tapi kalau benar-benar kamu anak Tuhan, dia pasti menggoda kamu. Caranya kayak apa? Kita lihat. Di dalam Dua Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5 kita baca. Ini yang Rasul Paulus ajarkan. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Terus ini Paulus diarani gak berani, orang ini gak berani ngomong, cuma ngomong tok. Kalau ada berdepan itu gak berani ngomong. Nah, Paulus ini bicara. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Paulus ini ingin menegaskan kepada mereka bahwa dia berani kok ngomong apa semuanya dengan benar. Ya, dia berani bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan dia sebagai seorang yang Rasul Kristus. Ayat yang ketiga, ini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini yang sulit. Yang akui, aku masih hidup di dunia ini. Kita semua masih hidup di dunia. Ini jangan kita pegang, ya itu Rasul Paulus. Nih aku kan bukan Rasul, aku tidak perlu kayak gitu. Rasul Paulus ini mengajar seperti ini, kita harus seperti ini juga. Hidup di dunia ini bukan berarti kamu gak boleh seneng ini, gak boleh seneng ini, gak boleh seneng ini. Boleh. Siapa ngomong gak boleh? Boleh. Tapi kebolehanmu semua itu ada dasarnya semua nanti. Coba kita lihat. Secara duniawi terus. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, nomor 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Sekarang saya mau masuk. Ini kan pengertian-pengertian di mana Rasul Paulus ini memberitahu apa yang dia beritakan ini, apa yang dia ajarkan ini benar-benar adalah kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mencari untung, dia tidak mencari hal-hal yang sifatnya mencari keuntungan secara duniawi di dalam dia bertujuan memberitakan firman itu. Tapi ada beberapa orang yang menuduh dia, apa yang dia lakukan itu sebetulnya hanya untuk apa? Duniawinya dia sendiri. Dia ngomong enggak, bukan seperti itu. Bahkan dia ngomong pengajaran-pengajaran yang dia ajarkan ini untuk meruntuhkan kekuatan-kekuatan siasat-siasat duniawi yang diberikan, diajarkan oleh nabi-nabi palsu itu. Modelnya kayak apa sih nabi-nabi palsu itu? Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4
ayat 3 dan 4. Orang sangat seringkali suka meremehkan tentang kekuatan nabi-nabi palsu. Tetapi hidup kita dibuat menjadi sengsara, jauh lebih sengsara lagi. Coba kita lihat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keinginan telinga ini apa sih? Guru-guru palsu itu yang mengajarkan model kayak apa sih? Yang bisa mengenakan telinga. Keinginan telinga ini apa? Coba kita lihat. Keinginan telinga ini bukan dengarkan musik, tetapi telinga yang didengar itu bisa melingkupi apa? Keenakannya hati. Hati ini yang bagaimana? Hati yang tidak di dalam kebenaran firman Tuhan itu selalu berpikir loh ya. Bagaimana mengenakan tubuh secara duniawi. Dan apa yang diajarkan kebenaran firman Tuhan yang memberitakan Injil, yang menyatakan bahwa mengikut Kristus itu bukan sekedar seperti itu saja, itu ditolak sama dia. Dia cari orang-orang yang bagaimana bisa mengenakan hatinya. Yesus sudah mati bagi kita, melalui bilur-birunya yang sakit disembuhkan. Jadi oleh karena itu kamu percaya sama Yesus? Jika kamu percaya sama Yesus, sakitmu apa? Dia sudah mati kayu salib, engkau pasti disembuhkan. Ada ayatnya kayak gitu. Dan yang duduk, waduh seneng aku. Wah seneng. Terus akhirnya dia benar-benar sembuh. Bisa sembuh? Bisa kok. Kekuatan-kekuatan yang tidak benar itu bisa melakukan itu. Tapi kalau Tuhan izinkan dia sembuh, bisa kok. Supaya dia makin tersesat. Karena tujuan perkataan ayat yang berbicara, Kristus mati bagi kita. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Menyembuhkan dari apa itu? Dosa, bukan sakit penyakit. Gak ada hubungannya dengan sakit penyakit tubuh. Masa Yesus itu ya, tak kasih tahu. Ini gambar lebih dalam lagi. Yesus mati, ya, memberikan hidup. Dia itu memberikan hidup bagi kita. Dia mati supaya kita memperoleh hidup kekal. Amin. Benar ya? Kalau dia memberikan hidup supaya kita memperoleh hidup kekal, masakah ya kita menerima kematiannya, kita kepingin memperoleh sesuatu yang tidak kekal? Saya kembalikan ya. Kalau dia ingin memberikan sesuatu yang tidak kekal di dalam hidup kita, yang tidak kekal, perlukah dia mati untuk kita? Perlukah dia mati untuk kita? Enggak perlu. Kalau cuma sekedar dikasih mobil, dikasih apa, dia enggak perlu mati untuk kita. Tapi dia mati untuk kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang dikejar pada waktu mengikut dia, yang ada di benak kita, di pikiran kita, itu apa? Sesuatu yang tidak kekal terus apa yang kekal? Kalau kita mengejar yang kekal, yang tidak kekal itu pasti mengikuti enggak? Mengikuti. Yang tidak kekal itu apa? Damai sejahtera pada waktu kita di dunia ini. Damai sejahteranya bagaimana? Ini kita harus mengerti. Sekarang saya mau masuk. Pemikiran kita di dalam mengikut dia. Ini manusia ini kan bermacam-macam pikiran nih. Menggok kanan, menggok kiri, menggok kanan. Seperti tadi, Yesus mati di kayu salib untuk melalui pengorbanannya, bilur-bilurnya menyelamatkan kita. Tetapi dipelintirkan menjadi apa? Bilur-bilurnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau kita merasakan bilur-bilurnya bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, itu pegang dalam kehidupan kita dan kita merasa kalau aku ikut Yesus, sakit penyakit apapun juga pasti Tuhan sembuhkan. Ini menyesatkan di dalam pikiran kita enggak? Akhirnya hidup kita ini gelisah terus enggak? Sakit dikit, waduh aku ini pasti berdosa sama Tuhan. Padahal bukan berdosa sama Tuhan, berdosa sama lambemu.
Kenapa? Sudah tahu kolesterol, nggak boleh makan minyak. Nggak boleh makan kepiting. Tetap makan terus. Wah, ini aku berdosa sama Tuhan, maka aku dikasih sakit penyakit. Kontrol dirinya dulu. Jangan dikit-dikit bicara Tuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan, apalagi dia mati, dia yang kaya. Mau menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Terus pikiran kita kayak apa? Aku ini miskin. Ikut Yesus, dia kaya jadi miskin. Nanti aku ikut Yesus jadi kaya. Padahal dia sudah kaya. Dia masih merasa kurang kaya. Pikirannya jadi kacau enggak? Terus apa yang tidak tersampai dalam kehidupan ini dia bisa bersyukur enggak? Akhirnya sakit semua enggak dalam pikirannya. Macam-macam terus keluar terus. Semua ayat dipelintir dalam kehidupannya. Akhirnya kayak apa? Coba sekarang kita kembali di dalam Jumat Agung ini. Sekarang kita melihat, dia mati bagi kita. Kenapa dia harus mati bagi kita? Karena tanpa pengorbanannya di kayu salib, kita tidak mungkin memperoleh hidup kekal. Di samping itu, melalui kematiannya, dampaknya dalam kehidupan kita ini sekarang bagaimana? Di dalam 1 Korintus itu, melalui kematiannya, ya, di dalam penulisan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan itu akan apa? Memberikan kekuatan bagi kita, ya, yang diajarkan Paulus untuk melawan kekuatan-kekuatan, ya, dikatakan untuk melawan kekuatan-kekuatan yang menawan pikiran kita. Pikiran kita yang bagaimana? Kok bisa firman Tuhan itu bisa melawan kekuatan-kekuatan yang selama ini mengganggu kita? Gampang. Coba kita mulai renungkan. Saking kita tidak pernah merenungkan di dalam firman Tuhan, jadi kita tidak bisa merasakan dampak dari kematian Kristus untuk hidup kita. Coba kita setiap saat itu merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa merasakan dampak kematian Kristus dalam hidup kita. Tanpa kematian Kristus dalam kehidupan kita tidak mungkin bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Dia. Kalau kita orang-orang yang telah menerima keselamatan dalam Dia, firman itu hidup dalam hidup kita. Kalau firman itu hidup dalam hidup kita, firman itu akan menghidupi kehidupan kita sendiri. Menghidupi kehidupan kita sendiri itu bagaimana? Coba di dalam kehidupan kita. Aku mangkel sama orang ini, aku benci sama orang, aku tidak mau menerima orang ini. Firman itu akan berkata kepada hidup kita enggak? Kamu enggak boleh membenci, kamu enggak boleh gini. Itu akan memberikan satu masukan kekuatan pada kita enggak? Itu akan menghibur kita enggak? Kalau benar-benar firman itu diajarkan dan kita mengerti dengan baik, sayangnya, sulitnya memang ya. Kalau tidak pernah belajar firman Tuhan, saya khotbahkan seperti ini. Orang tidak akan bisa merasakan dampak daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Karena sama sekali sebetulnya firman yang diajarkan, yang diterima, itu lain. Jadi dampaknya apa? Ya tidak ada apa-apa. Dampaknya Kristus mati bagi kita apa? Ya cuma satu. Kita percaya dia nanti akan menebus kita masuk surga, titik. Dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Tidak ada. Bisa kita cinta Tuhan? Tidak mungkin bisa. Tapi coba mulai kita pikirkan. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang pengenalan akan Allah, kita bisa menghancurkan ya kubu yang selalu membelokkan ya
pengenalan kita akan Allah. Itu dengan cara apa? Hanya dengan firman Tuhan. Pengenalan akan Allah ini penting sekali sih. Penting luar biasa dalam kehidupan kita. Bedanya kita, kekristenan dengan agama lain itu satu. Kita makin dikenalkan siapa itu Allah yang benar. Kita makin dekat sama Allah. Kita makin tahu siapa Allah dalam hidup kita. Itu membuat kita makin kuat di dalam Dia. Kalau agama-agama lain diajarkan, diterapkan selalu perbuatan-perbuatan baiknya tok di dalam kehidupan. Di dalam kekristenan ada. Tapi pengenalan akan Allah hanya di dalam Dia kita makin mengenal. Tanpa itu tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Siapa sih di dalam kehidupan ini bisa melawan dirinya? Siapa sih dalam kehidupan ini bisa melawan yang namanya kekuatan setan itu? Tidak akan bisa tanpa kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kenapa kok kita bisa kuat? Nyata. Nyatanya di mana? Firman Tuhan yang berkata, hanya kekuatan Allah yang mampu membuat kamu menjadi kuat. Kok bisa? Saya nggak bisa menjelaskan sedemikian banyaknya firman Tuhan. Cuma ada beberapa ayat yang kita akan tangkap di dalam kehidupan kita. Salah satunya itu apa? Tentang kepahitan itu aja loh yang Tuhan ajarkan. Aku kok bisa ngampuni orang ini? Dari secara manusia nggak bisa. Kok bisa? Itu karena apa? Firman Tuhan itu mengajarkan dan masuk dalam hati kita. Melalui siapa? Pengorbanannya Kristus dalam hidup kita. Baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan baru kita bisa mengampuni seseorang. Kebaikan Tuhan itu dari mana? Ya kita kenal Dia dengan benar. Kalau kebaikannya Tuhan itu cuma kita kenal hanya sebatas Dia memberi, Dia memberikan apa yang kita mau. Itu bukan kebaikan Tuhan. Tapi makna kebaikan Tuhan yang terdalam apa? Bukan cuma Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, itu tanda kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Memang, tapi lebih daripada itu. Ini harus secara komprehensif ada dalam kehidupan kita. Kalau enggak, hari ini kita memperingati Jumat Agung, keluar dari tempat ini, apa yang kita peroleh? Hanya ibadah. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tetap tidak ada perubahan sama sekali. Percuma. Makin hari dikatakan harus kamu makin menyerupai Kristus, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak benar-benar mau mengerti tanpa Yesus mati di kayu salib, tanpa Dia memberikan hidup bagiku, aku gak mampu melawan kekuatan iblis. Karena iblis itu begitu kuatnya, begitu luar biasanya. Kita pahami itu. Dampak dari kematiannya, kok bisa memberikan aku hidup? Jelas sekali, kematian Kristus kita percaya, Roh Allah diberikan dalam hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup kita, memberikan jaminan kekuatan dalam hidup kita, bahwa kita mampu melawan kuasa setan. Kuasa setan itu dilawan dengan apa? Dengan firman Tuhan, bukan dengan tangan salib, dengan apa? Bukan, dengan firman Tuhan. Karena setan itu bukan nakutin kita gini, tapi ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang dimasuki oleh apa? Penyesat-penyesat itu loh, di dalam kehidupan ini. Nah itu diajarkan di dalam kitab Wahyu keseluruhan. Caranya bagaimana? Macam-macam dia. Melalui hidup hedonis, melalui hidup yang salah, dibawa kepada pengertian-pengertian yang salah, melalui cara berpikir yang salah, melalui pekerjaan yang dilakukan dengan pengertian yang salah. Itu kekuatan-kekuatan iblis. Dan kalau kita sudah terseret di sana, ya kita kekuatan kita berarti hilang semua. Berarti apa? Kita bukan umat Allah. Kalau kita sadar, kita kembali, kita pasti mampu melawan Dia. Oleh karena itu, sangat jelas sekali. Ya, jadi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Besok kita memperingati hari Paskah. Kristus bangkit. Sekarang Kristus bangkit itu gunanya apa sih dalam hidup kita? Orang semua, ya kebangkitan Kristus, amin, Dia bangkit, menandakan kita menang. Menangnya apa sih? Dampak kebangkitan itu dalam hidup kita apa? Rasul Paulus ngomong, kalau Dia tidak bangkit, sia-sialah apa yang aku lakukan. Demikian juga kebangkitan itu apa sih? Dia bangkit, besok kita dibangkitkan enggak?
Besok kita dibangkitkan apa enggak? Bangkitkan dengan tubuhnya apa? Kita enggak bisa mikir. Ya apa? Oh aku jadi balung wis mungkin kuburannya wis diajur-ajurno mencar sana mencar sini. Tulangku di sana, nanti aku bangkit ke apa? Kepalaku hilang. Kakiku enggak ada, ini enggak ada. Semua enggak ada kayak apa? Aku bisa bangkit kayak apa? Firman Tuhan itu ngajari lagi. Kita besok bangkit dengan tubuh kemuliaan enggak? Tubuh kemuliaan itu digambarkan apa? Firman Tuhan ngajari lagi. Ngajari bagaimana? Dikasih gambaran burung yang di udara, ya, sama binatang yang ada di darat. Dagingnya sama enggak? Lain toh? Makan daging joro sama daging ayam, rasanya sama apa enggak? Lain toh? Makan daging ayam, makan daging yang ada di udara, semua burung di udara, sama makan ikan di laut, sama enggak dagingnya? Ada enggak ikan di laut itu dagingnya rasa sapi? Enggak ada tuh. Apa yang di laut, alamnya laut pakai tubuh yang lain. Apa yang di darat pakai tubuh yang lain. Yang di udara pakai tubuh yang lain. Besok kita di surga, dia juga pakai tubuh yang lain. Itu digambarkan di dalam firman Tuhan. Jadi kamu jok kira-kira, terus modelnya kayak apa? Ya jadi kira-kira, ya enggak tahu belum disebutkan. Pokoknya pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kayak apa modelnya? Besok aja kalau ketemu aku di surga. Karena firman Tuhan enggak ngajari, enggak ngomong gitu loh. Jangan dipikir digambar-gambarkan tubuh kemuliaan itu pakai baju putih-putih, percaya. Putih-putih di dalam firman Tuhan itu menggambarkan kekudusan gitu toh. Tapi modelnya kayak apa? Enggak tahu. Nek semua di surga itu pakai baju putih, pabriknya tutup, sih pakai baju hitam. Bukan seperti itu, gitu loh. Firman Tuhan itu begitu lengkap, begitu sederhananya, jangan dipersulit. Yang mempersulit itu siapa? Orang-orang supaya kita menjadi bingung. Kalau kita ngerti ini semua dengan baik, betapa indahnya, betapa kita bisa berjaga-jaga. Waduh ya setan rek. Aku lawan setan pasti gak kuat aku. Aku pasti gak bisa mengdek malaikat yang dibuang di dunia. Kekuatan malaikat itu sak berapa? Gak bisa aku lawan dia. Untung aku punya Kristus. Yang menjadi pembela aku. Yang menjagai aku. Tanpa dia, bagaimana aku? Kalau Yesus gak mati, dia ada di Surabaya, di Jakarta, ada Yesus? Gak ada. Tapi dia mati, kita bisa merasakan dia hadir di mana-mana. Amin. Nah, ini kita mengerti dengan baik sehingga kita bisa merasakan dampak kematian Kristus itu bukan cuman ya bahwa kita nanti mati, kalau kita percaya kita pasti masuk surga, bukan itu aja. Dampak kematian Kristus membawa satu dampak di dalam kehidupan ini bahwa kita sanggup menghadapi hidup ini karena dia telah mematikan sesuatu yang mematikan kita. Ngerti maksudnya? Melalui kematiannya itu, dia mematikan segala sesuatu yang mematikan kita. Saya ulangi ya, oleh kematiannya itu, dia mematikan segala sesuatu yang mematikan kita. Artinya apa? Melalui kematiannya kita memperoleh kehidupan di dalam dia. Amin. Ya, ini kita pegang. Sehingga hari ini kita melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus nanti dan kita merasakan ini loh pengorbananku di kayu salib, aku mati bagi kamu, aku memberikan hidup bagi kamu. Oh ya Tuhan, tanpa kamu mati di dalam hidupku, tanpa kamu mati, aku gak mungkin bisa mematikan sesuatu yang mematikan aku. Oleh kematianmu, mematikan segala sesuatu yang mematikan aku. Sehingga melalui kematianmu aku memperoleh hidup itu. Amin. Nah ini dipegang. Kalau enggak ya, setan itu pinter luar biasa. Yang ngomongi kita itu, waduh. Oleh dia, kita kematiannya kita memperoleh hidup kekal selama-lamanya di surga oleh kematiannya. Amin, semua senang. Tapi kepala kita berpikir kayak apa? Sekarang aku di dunia ini sokoro loh. Dampak kematiannya apa? Kok gak kroso apa-apa? Bener gak kita selama dipikir kayak gitu? Cuma gak mau mengakui, malu toh. Masuk iman kita ngomong kayak gitu.
Yesus kamu mati memang mati saat ini. Dan kamu akan memberikan dampak padaku, nanti aku pasti hidup kekal sama kamu. Tapi hidupku ini tidak kuat, sekarang aku ini soro. Matekno aku pisan mengikut kamu langsung. Orang bisa pikir kayak gitu enggak? Aku sudah kuat, sudah tidak mampu aku. Aku lihat bojoku bencekno, aku lihat orang ini bencekno, aku lihat ini bencekno orang dikasih bencekno kabeh. Aku rasa tidak kuat, aku kepingin mati bersama dengan kau. Tuhan ngomong, aku mati bukan cuma untuk supaya kamu ke surga. Kamu di dunia inilah aku memberikan hidup bagi kamu supaya kamu memperoleh hidup. Itu artinya apa? Bukan cuma hidup kekal saja, tapi kamu di dalam dunia ini kamu sanggup menjadi terang bagi mereka. Amin. Melalui kematianku berdampak di dalam hidupmu ini apa? Nah itu dia itu, kalau kita tidak ngerti firman Tuhan, yang cuma separuh, yang senang itu siapa? Iblis. Seolah-olah apa? Dia mati bagi kita untuk kita nanti masuk surga. Sekarang kau ditinggal, kau soro kon ya. Aneh, dampak ya apa kamu? Mikut dia tambah soro, tambah tidak enak tuh kamu. Wis ta, besok masuk surga apa neraka itu kamu percaya sama dia pasti masuk surga. Sekarang seneng-seneng aja, usah dianggap dia apa-apa semua, rusak semua kamu. Kesenangan bukan di dalam Tuhan, kesenangan kamu cari sendiri lagi. Menggok no. Tetapi kalau kamu bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dampak kematiannya, seperti ini, kamu makin mencintai dia. Amin. Kamu bisa merasakan, oh Tuhan, tanpa kamu aku seperti apa jadinya. Oh Tuhan, tanpa kamu aku itu tidak bisa ngadepi ini. Tapi aku kok bisa. Aku bisa merasakan kebaikanmu dalam hidupku. Aku coba tanpa kamu. Aku ini kayak apa Tuhan? Aku banyak menghadapi sebuah masalah yang besar. Aku gak bisa mampu. Tapi kok bisa? Itu pasti karena engkau. Karena engkau. Itu akan memberikan satu dampak hidup di dalam dia. Amin firman Tuhan. Aku bersyukur Tuhan.